Sempat menimbulkan adanya kontroversi hingga didemo oleh aliansi mahasiswa, kini kasus laporan palsu yang dilakukan oleh Baim Wong terhadap pihak kepolisian Polsek Kebayoran Lama kembali berlanjut, yang dimana saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status kasus tersebut. Namun dikala status hukum yang kini sudah naik, status Baim Wong dengan Paula Verhoeven masih berstatus sebagai saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh keduanya. Sebagaimana hal tersebut pun diungkapkan oleh AKP Nurma Dewi selaku Kabid Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang turut membagikan update terkait kasus prank berkedok KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong. Lantas, seperti apakah penjelasan AKP Nurma Dewi terkait lanjutan tindak pidana yang dilakukan oleh Baim? Oke, baik, Pak Baim, kedatangan ke... Oke, gimana Bapak Baim sedikit ngomong? Mbak, Mas jangan di sini. Pak Baim, sedikit dong. Pak Baim, kemarin sempat kan di demo salah satu dengan gerakan mahasiswa hukum Indonesia, lo menanggapinya seperti apa? Ya, untuk kasus yang dilaporkan tentang prank yang di Kebayoran Baru, yaitu sekarang masuk tahap penyidikan. Jadi untuk sementara ini kita sudah memeriksa 2 orang anggota polisi di waktu kejadian, kemudian 1 orang pelapor hari ini jam 1. Untuk status dari terlapor masih saksi terlapor. Ada rencana pemeriksaan terhadap mereka? Jika memang kita butuh keterangan dalam mendalami kasus yang ada, pasti kita panggil dan minta keterangan lagi. Progresnya cukup bagus, alhamdulillah, mengembirakan. Sekarang sudah statusnya naik penyidikan ya, dari lidik sudah sidik, di mana nanti dalam penyidikan itu akan dicari bukti-bukti untuk ditetapkan terlapor sebagai tersangka. Kalau dari kacamata kami, minimal 2 alat bukti sebagai syarat penetapan tersangka itu sudah ada di penyidik. Dari awal kita melaporkan tentang adanya laporan palsu ya, di mana dampak daripada laporan palsu itu bisa menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak berwibawanya pelayanan publik, yaitu institusi Polri, dan ini sangat membahayakan menurut kami. Ya, kita berharap bahwa proses tetap berjalan sampai ke pengadilan. Kapan bisa jadi tersangka? Masih didalami oleh penyidik. Ya, yang diduga pasal 220 KUHP ya. Jadi ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kan ada 3 laporan ya? Ya, 3 laporan. Itu baru 1 yang... Baru satu yang naik sidik. 3 itu 1 ya, jadi 1 Undang-Undang ITE, kemudian juga satunya juga double 220 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE. Berarti yang melaporkan 220 itu ada 2 ya, Bu? Iya, 2. Itu pasti kita jadwalkan, tapi jadwal masih ada di penyidik, tanggal hari masih ada di penyidik. Jalannya proses hukum atas tindakan prank yang dilakukan oleh Baim terhadap pihak aparat nyatanya juga mendapatkan sebuah pendapat berupa opini dari para warganet. Hal itu terjadi lantaran proses Baim Wong terbilang lebih lama dan berbanding terbalik dengan kasus yang turut menyeret nama Dewi Persik. Menyikapi adanya kesenjangan tersebut, Agus selaku pakar hukum pun ikut buka suara terkait adanya kesenjangan yang terjadi di antara 2 kasus yang berbeda. Lantas, seperti apakah reaksi pakar hukum mengenai adanya hal tersebut?
Ya, saya selaku pakar hukum melihat ini ada fenomena ya, bahwa kalau haters, masyarakat yang mengalami persoalan hukum itu sangat cepat responsif ya. Tapi ketika public figure ya yang menjadi terlapor itu seolah-olah agak begitu lambat. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini kan tergantung prosesnya. Tapi masyarakat menilai seperti itu. Intinya begini, kalau saya melihat kasusnya Baim Wong dari sisi hukum, sebenarnya kan sebagai masyarakat, dia kan sebagai masyarakat umum walaupun public figure ya. Ketika dia melakukan tindakan itu sebenarnya dia secara sadar ya bahwa ini lembaga negara, lembaga kepolisian tidak bisa dipakai main-main seperti itu. Karena itu akan menjadi efek buruk, presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya kasus-kasus publik seperti ini, pihak kepolisian ya, terutama Polres Jakarta Selatan harus segera merespon, harus lebih cepat. Apakah ini ada tindak pidananya atau tidak? Sehingga ada penegakan hukum. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti masyarakat bertanya-tanya, oh beginilah tipe hukum di Republik ini. Kalau masyarakat kecil itu cepat, tapi kalau public figure atau orang-orang punya nama itu bahkan diperlambat. Nah, ini harus dihilangkan. Image-image begini sebenarnya tidak boleh lakukan. Kalau menurut saya, kalau secara sadar ya orang melakukan tindakan prank atau memberikan laporan palsu ya kan, dengan juga ada laporan ITE-nya, harus direspon cepat sehingga masyarakat itu melihat bahwa oh ternyata polisi benar-benar objektif dalam melakukan penegakan hukum. Jangan masyarakat bertanya-tanya ada apa ini, kan sudah dari bulan Oktober nih. Sebenarnya sudah ada naik ke sidik atau jadikan tersangka atau belum itu loh. Sebenarnya pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya, sadar saya bahwa sebagai warga negara ya, saya hanya harapkan kepada public figure yang lain jangan meniru ya yang dilakukan oleh Baim, itu nggak benar itu. Karena itu sangat meresahkan masyarakat. Karena polisi, kantor polisi itu aparat penegak hukum itu tidak bisa dimain-mainkan kayak gitu. Entar besok-besok orang supir taksi, entar tukang jalan datang-datang melapor orang, oh saya prank kamu ya. Ini lucu, negara ini bukan lucu, penegakan hukum bukan sesuatu yang lucu. Sesuatu yang kita harus hormati, karena hukum adalah panglima payungnya buat semua menjaga ketertiban dan keamanan buat warga negara Indonesia. Jadi untuk sementara itu masih didalami oleh penyidik. Kemudian setelah gelar perkara, kita melakukan gelar perkara itu baru bisa ditentukan atau naik sidik ya. Itu kemarin sudah naik sidik, kemudian kita memeriksa kembali untuk saksi-saksi tambahan ya. Jadi keterangan itu yang diharapkan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Ya, memang kalau dari kacamata kami ya, ada agak lambat gitu. Artinya harusnya kan proses di di kepolisian ini tidak memandang apakah itu artis yang melaporkan ataukah masyarakat biasa, harusnya sama. Tapi memang sepertinya ada perbedaan. Itu faktanya seperti itu. Ya ada lah, kan menurut saya ada. Bagaimana bisa? Dia tidak ada masalah tiba-tiba datang ngeprank, memberikan laporan palsu, laporan bohong, membohongi publik gitu. Membohongi pihak kepolisian, penegak hukum. Ya jelas-jelas itu kan kalau dilihat dari sisi hukum pasti ada unsur pidana. Niatnya apa sih sebenarnya? Makanya itu digali dari pihak kepolisian. Niatnya apa sebenarnya? Mau melecehkan institusi kepolisian atau hanya untuk membohongi publik? Nah, ini nanti dari kepolisian waktu penyidik melakukan pemeriksaan. Tapi kalau saya lihat dari sisi pidana sebagai pakar hukum, saya lihat bahwa ada unsur pidana ya. Dan saya juga mau menjawab tadi kan pertanyaan bahwa kenapa sih Dewi Persik melapor langsung direspon dan ditangkap. Sebenarnya kan kasus Dewi Persik dengan Baim ini ada sedikit tipis berbeda ya, walaupun ada ITE-nya juga. Tapi kan kasus yang dialami Dewi Persik memang menyata benar-benar ketika si haters itu menyampaikan kepada publik, itu benar-benar memberikan kata-kata yang menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Dan juga pelaporan itu sudah ada saksinya, bahkan rekam jejak yang bersangkutan sudah di print out dan lain sebagainya, sehingga polisi cepat merespon supaya tidak menjalar kemana-mana. Lalu karena ditemukan 2 alat bukti, jadikan tersangka. Mbak Im Wong juga sebenarnya harus dilakukan yang sama. Kalau saran saya lihat dari apa yang dilakukan Mbak Im Wong, dia memenuhi unsur pidana, ya. Segera jadikan sidik atau jadikan tersangka supaya equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan di depan hukum. Jangan hanya masyarakat kecil, jangan hanya haters, tapi public figure pun melakukan kesalahan, dia harus juga mendapatkan penegakan hukum yang sama.